tombol-tombol ribbonnya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini setiap kita membuka lembar kerja itu akan muncul lembar kosong atau halaman kosong. Nah, ketika kita akan menambah halaman yang lain, nah di sini ada yang dinamakan dengan blank page ya. Blank page itu ada dua macam. Yang pertama vertical text box, yang kedua horizontal text box. Untuk vertical text box ini tampilan yang sudah muncul itu termasuk dengan vertical text box. Nah, kita buka yang horizontal text box. Nah, ini tampilan dari horizontal text box. Yang kedua, di sini ada yang namanya cover page atau biasa yang disebut dengan jilid ya. Jilid, ketika kita akan membuat suatu pekerjaan seperti membuat artikel, membuat modul ya, atau membuat makalah, kita bisa menggunakan model-model cover page yang ada di sini ya. Kita klik tanda panah ke bawah. Ini model-model untuk membuat cover, untuk membuat jilid. Nah, di sini ya. Ini untuk yang vertikal. Nah, yang ini untuk yang horizontal. Kita contoh satu kita ya. Kita bawa contoh ini, misalkan kita klik. Nah, nanti akan muncul sesuai yang kita klik. Nah, pada resume ini kita bisa edit ya dengan cara mengklik kanan ya, lalu pilih edit text. Nah, pada edit word attack, nah yang resumenya, nah itu diganti menjadi informatika, misal informatika ya. Oke. Nah, muncul informatika. Untuk warnanya juga ini bisa diubah ya dengan cara mengklik shape fill di sini untuk merubah warnanya. Misalkan kita pilih warna biru. Nah, muncul warna biru, ininya juga bisa diperbesar. Nah, itu ya. Untuk nama, nah bisa diubah ini juga ya. Untuk nama, misalkan nama si pembuat. Nah, pembuat modulnya. Misalkan Sri Rahayu. Kelas 7 ya, kelas 7 misal. Nah, ini ya untuk membuat cover. Nah, tampilan dari cover yang sudah ada itu tidak sesuai dengan lembar kerja yang sudah ada. Jadi di sini bisa disesuaikan dengan cara menggeser ke bawah. Nah, seperti itu ya. Ini covernya sudah jadi. Selanjutnya ada yang disebut dengan header and footer. Header itu untuk menyisipkan judul di sebelah atas, kalau footer menyisipkan judul atau apapun keterangan di sebelah bawah. Coba kita klik header and footer. Nah, tampilannya seperti ini. Kita perbesar dulu. Nah, ini ada header, ini ada footer ya. Misalkan tadi judulnya kita header, judulnya kan tadi informatika ya, kita ketik informatika. Nah, informatika, kita di sini mengetikkannya di halaman kedua, tapi nah, otomatis akan ada di halaman ketiga, keempat, dan selanjutnya ya. Jadi kita mah hanya menyisipkan di satu halaman saja atau mengetikkan di satu halaman saja, tetapi nanti akan otomatis
ada ada tulisannya informatika sesuai yang kita tulis ya. Yang putar juga kita cek yang putar sekarang. Nah, diputar bisa diisikan ya. Di sini misalkan penulisnya ada tadi Sri Rahayu. Nah, ini juga sama, nanti akan otomatis ada di halaman berikutnya ya. Nah, ini halaman 2 informatika. Nah, ada Sri Rahayu, informatika lagi, Sri Rahayu, informatika lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Selanjutnya ada page number ya. Untuk page number di sini ini artinya harus ada nomor di halaman ya. Kita klik, ada beberapa macam untuk penomoran. Yang pertama ada header left, yang kedua header middle, ada header right, header inside, header outside. Nah, di sini sama yang putar juga dari mulai left sampai outside. Kita cek satu persatu. Yang pertama kita cek header left. Klik header left. Nah, jadi si halamannya itu ada di sebelah kiri ya untuk header left ya. Kalau untuk header middle, nah halamannya ada di halaman 2. Untuk halamannya ada di tengah-tengah ya. Maaf. Untuk header right itu halamannya ada di sebelah kanan. Sedangkan yang header inside, nah apa yang berubah ini? Kita cek ke bawah. Oh, ternyata yang header inside itu halaman satunya sebelah kiri, halaman 2-nya kanan, halaman 3-nya kiri lagi, halaman 4-nya kanan. Berarti kalau yang inside itu halamannya kiri kanan ya. Kita cek header outside. Nah, header outside kebalikan dari header inside. Jadi halamannya itu nomor 1 di kanan, 2 di kiri, 3 di kanan, dan seterusnya. Sama hanya dengan putar left, putar middle, putar right, putar inside, dan putar outside. Kalau putar berarti halaman yang ada di sebelah bawah. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Sini ya, kita akan membuat tabel. Nah, yang pertama di sini bisa menginputkan ya dengan cara menekan atau memilih ya kotak-kotak ini, misalkan 5 kolom 10 baris. Nah, ini 5 kolom 10 baris. Misalkan kita bikin agenda kelas, misalkan jam ke mata pelajaran. Nah, misal ya, materi, tugas, paraf. Nah, ini ukuran kolomnya itu bisa diubah dengan cara, nah, tanda kursornya menjadi tanda plus, ada panahnya kiri ke kanan yang bisa digeser. Sama, ini juga kita geser, materinya panjang, tugasnya sedikit aja. Untuk parafnya juga kita perkecil ya. Nah, untuk judul biasanya ini semuanya disimetriskan atau diketengahkan. Kita blok dulu. Nah, itu di blok. Lalu kita ke home. Kita pilih center. Terus kita hitamkan ya. Nah, posisinya supaya simetris kita pilih line spacing. Kita pilih more. Before-nya 1, after-nya kita juga isi 1 biar sama ya, atas bawah itu sama ukurannya. Oke, nah jadi tampilannya seperti ini. Biasanya untuk judul itu dikasih warna ya, dikasih tanda dengan
memilih shading, kita beri warna abu. Ini juga kita warnai, di blok dulu ya, pilih warna abu. Nah, kita kasih nomor. Nah, ini kalau kurang, kita membutuhkan 10 misalkan, simpan kursornya di sebelah kanan tabel, lalu tekan enter. Nah, otomatis nanti akan bertambah ya barisnya. Kita blok lagi, kita ketengahkan. Nah, selesai sampai di sini ya untuk menginputkan atau menyisipkan tabel. Nah, cara kedua kita ke insert lagi, klik tabel, tanda panah ke bawah, ada insert tabel. Nah, di sini mah kita secara manual menginputkan datanya antara kolom dan baris. Klik insert tabel. Nah, 5 kolom. Di sini mah bisa lebih dari 10 ya barisnya, misalkan 5 kolom. Barisnya misalkan 15, kan tadi mah hanya sampai 10, sekarang mah kita 15. Oke. Nah, gitu ya. Ini lebih dari 10 baris, yaitu untuk contoh menginputkan atau menyisipkan tabel lewat input data. Yang selanjutnya, nah, di sini ada picture. Ya, ini untuk menyisipkan gambar. Ya, kita klik, lalu pilih profile, nanti akan masuk ke file explorer ya. File explorer nanti akan muncul picture. Nah, misalkan kita pilih yang ini, lalu open. Nah, ini sudah tampil ya gambarnya. Bisa diedit juga dengan cara kita memperkecil ya. Ini bisa diperkecil atau misalkan kita bisa potong dengan menggunakan crop. Nah, di sini kita potong. Lalu misalkan saya butuhnya shortcutnya aja nih. Nah, kita sampai shortcutnya aja. Nah, bisa diperbesar juga. Seperti itu. Ya. Setelah picture, di sini ada screenshot. Nah, kita pindahkan dulu kursornya. Screenshot, klik screenshot. Nah, klik screenshot, kita pilih yang ini, klik. Kita pilih yang ini, misalkan karena saya hanya membutuhkan ribbon-ribbonnya saja. Misalkan, klik. Lalu done. Nah, maka akan muncul hasil tangkapan layar ya, karena screenshot itu tangkapan layar yang sedang aktif ya. Selanjutnya ada shape. Nah, shape di sini itu untuk menampilkan atau menyisipkan berbagai macam bentuk, dari mulai bentuk garis, bentuk bangun datar, bentuk bangun ruang, dan lain sebagainya. Coba kita cek ya dengan mengklik tanda panah ke bawah. Nah, di sini banyak ya, ada lines, ada rectangles, ada basic shape, ada background, equation shapes, ya, flowchart, stair and banner, dan lain sebagainya. Saya contohkan dulu untuk yang block around. Ya, di sini klik, kita sisipkan di sini. Nah, apa yang terjadi? Menu-menu di atas ini tadi hanya sampai tools. Tetapi ketika kita menyisipkan shape di sini, maka akan muncul menu baru, yaitu drawing tool. Fungsi dari drawing tool di sini untuk mengedit, merubah ya. Nah, merubah shape yang sedang aktif. Kita ubah, misalkan kita ubah warnanya. Kita ubah menjadi warna
titik-titik. Nah, seperti itu ya. Itu kegunaan dari drawing tool. Selanjutnya di shape juga kita misalkan sisipkan yang lainnya, kita bikin jadwal pelajaran. Nah, kita bikin jadwal pelajaran di sini. Jadwal pelajaran. Nah, kita perbesar tulisannya dengan menggunakan font size. Di sini ada yang namanya font size ya. Nah, jadwal pelajaran bisa juga ke shapes lagi ya. Kita pilih rectangles. Ini kita ketika misalkan hari Senin pelajaran PAI, IPA, IPS. Ini juga kita ubah tulisannya ya, ukurannya biar kelihatan. Nah, terus untuk hurufnya juga boleh warna hitam dan seterusnya ya. Itu kegunaan menyisipkan shapes ya. Nah, untuk icon library di sini nanti apa yang akan muncul. Nah, di sini ada icon-icon yang nanti kita akan gunakan. Yang pertama itu ada illustration, ada chart itu grafik, ada picture, ada font. Ini harus menggunakan jaringan ya, teman-teman. Selanjutnya ada text box. Kita pindahkan dulu ya kursornya. Nah, text box, klik text box. Nah, ketika kita akan menuliskan sesuatu di dalam box, kita misalkan spam, kita perbesar, diubah ininya pakai video aja lah. Ininya juga diperbesar. Nah, gitu ya. Atau bisa menggunakan text effect. Nah, gitu ya. Jadi tulisannya bervariasi. Selanjutnya di sini ada word art. Word art. Nah, ini juga bisa model-modelnya bermacam-macam ya. Kita contohkan yang ini dulu. Misalkan Safa Jawara, sang juara, sal ya. Nah, kita blok karena kita mau edit. Di sini ada text effect lagi. Kita pilih yang glow. Glow itu bercahaya ya, atau reflection ya. Reflection itu artinya ada bayangan, atau 3D transform ya. Transform itu seperti tadi yang tulisan Spensa itu bisa menggunakan transform ya. Kita gunakan yang ini aja ya, yang ada bayangannya. Klik. Nah, hasilnya seperti ini ya. Itu fungsi dari word art. Nah, kita langsung menuju ke chart atau grafik ya. Di sini banyak macam-macam grafik, diantaranya grafik kolom, grafik line, pie, bar, area, XY ya. Kita buka satu persatu. Ini contoh grafik kolom ya. Ini untuk grafik kolom macam-macamnya. Grafik line ini atau garis ya. Nah, grafik pie ini seperti kue pie ya, bulat. Ada grafik bar, grafik area, grafik XY, grafik stok, radar, dan combo. Combo itu grafik yang kolaborasi ya. Misalkan
kolaborasi antara kolom dan lain, bar dengan lain, atau area dengan lain gitu ya. Itu kolaborasi ya. Kita contohkan atau untuk menyisipkan grafik. Contohnya yang mana ya? Misalkan yang inilah boleh. Nanti akan tampil di sebelah sini. Nanti di editnya ini masuk ke Microsoft Excel ya. Seri-serisnya ini bisa diubah ya. Misalkan yang kategori 1 ini nanti bisa diubah kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D. Untuk cat title-nya, judulnya misalkan yang hobi buah-buahan misalkan. Untuk yang biru ini, nah, yang suka strawberry, yang coklat misalkan yang suka semangka, yang abu misalkan yang suka apel. Nah, itu ya. Jadi ini ada hasil-hasilnya. Itu nanti untuk jumlahnya nanti bisa disesuaikan juga. Itu mengenai grafik. Selanjutnya di sini ada WPS Art ya. WPS Art. Nah, ketika kita akan membuat organigram ya, kita memilihnya di WPS Art ya. Ada organization, ada basic block list, ada vertical bullet list, ini macam-macamnya ya. Ada juga ini vertical box list, ada vertical box list juga ya, cuman berbeda model. Ini ada tabel list, ada horizontal bullet list, ada vertical picture list, ada trapezoid list, ada diverging radial, basic process, converging radial, ascent process, radial fan, dan cycle matrix. Kita contohkan satu saja ya untuk organization chart. Untuk organization chart di sini bisa diubah ya. Misalkan ini organisasi kelas. Yang pertama ada kepala sekolah. Yang kedua ada wali kelas. Yang ketiga ketua kelas. Yang selanjutnya wakil ketua kelas. Selanjutnya misalkan sekretaris. Nah, bisa ditambah ya bagian-bagian ini juga. Misalkan di sini kita tambah head shapes below ya. Misalkan bendahara, dari ketua kelas dari wakil kelas juga misalkan bisa diubah lagi ya, bisa ditambah lagi, ini juga bisa ditambah lagi, silakan, itu sesuai kebutuhan ya. Itu untuk WPS Art ya. Selanjutnya di sini ada simbol ya. Simbol di sini bermacam-macam bentuknya ya, ada Latin, ada Arabik ya. Kita cek di more simbol. Nah, ini fontnya kita menggunakan Times New Roman. Kita pilih basic Latin. Nah, ini 1 2 3-nya ya, ada huruf, ada angka ya, hurufnya ada yang titiknya, ada komanya ya, ada variasi-variasinya. Lalu ada ini juga variasi. Ada apalagi ini simbol-simbol, ada simbol Latin Arabik ya, ini simbol Arabik. Nah, banyak ya simbol-simbol yang ada pada Times New Roman ya. Nah, ini untuk
simbol-simbolnya. Nah, ada 1/7, 1/9 itu untuk bilangan-bilangan pada matematika. Ada juga di sini ada simbol dari IPA ya, ini untuk laki-laki, untuk perempuan. Nah, ya banyak juga. Nah, di sini silakan apa yang kalian butuhkan nanti ya bisa diklik di sini. Caranya misalkan kita klik yang Arabik. Nah, klik yang ini lalu insert. Di mana munculnya? Kita close dulu. Nah, close dulu di sini ternyata. Nah, kita perbesar dengan menggunakan font size di sini ya. Nah, misalkan 26. Nah, gitu. Nanti di sini bisa diperbesar biar kelihatan. Itu untuk simbol. Kita cek lagi yang lainnya. More simbol. Kita pilih Tahoma misal ya. Atau ininya IPA extension. Oh, ini simbol-simbol IPA ternyata ada di sini. Ini simbol-simbol IPA. Terus misalkan di sini ada Amerika, Armenian, ada Arabiknya ada nggak ya di sini? Ada spesial. Nah, ini spesial. Dan lain sebagainya ya. Di sini misalkan mau simbol matematika. Nah, 1/5 kan jarang ya. 1/5 insert. Nah, akan muncul 1/5. 1/9, nah 1/9 insert lagi. Nah, seperti itu ya. Di sini banyak simbol-simbol. Selanjutnya ada equation. Equation itu rumus-rumus yang ada pada matematika yang tidak bisa diketikkan oleh keyboard ya. Yang di keyboard kan tidak ada ya. Rumus-rumus matematika biasanya susah. Nah, kita cek di sini, klik tanda panah ke bawah. Nah, ini misalkan kita pilih yang ini. Nah, tampilnya seperti ini, bisa diubah ya. Misalkan 2x min 1 misal. Nah, seperti itu. Itu bisa diubah-ubah untuk angka-angkanya. Satu lagi di sini ada latex ya. Latex juga di sini rumus matematika yang tidak ada angka atau hurufnya pada keyboard yang susah ya. Biasanya gimana nih cara akar kuadrat? Wah, di sini nggak ada, di keyboard nggak ada. Nah, adanya di latex ya. Nah, di sini ada AB ya. Nah, ada AB. Nah, yang lainnya kita klik insert. Nah, ini muncul, bisa diperbesar. Nah, seperti ini. Itu ya, itu penjelasan fungsi-fungsi ribbon, tombol ribbon yang ada pada menu insert. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.